Ayo kita masuk ya, Dek. Buka bukendenya nomor 185 ayat 1 kita nyanyikan ya. Yuk kita nyanyikan. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami kembali berjumpa lewat Google Meet. Anak-anakmu, para guru Malua, pelajar CD, Pospel HKBP Moro, Pospel HKBP Sambu Guntung. Sebentar kami Tuhan mau mendengarkan pengajaran iman lewat amang pendeta kami, lewat hamba-Mu ini Tuhan. Bukalah pintu hati seluruh anak-anak-Mu ini Tuhan untuk semakin bertumbuh dan berkembang dalam pengetahuan akan iman dan beroleh kekuatan dan pengetahuan kebenaran Tuhan dalam melaksanakan aktivitas mereka. Saudara-saudara kami Tuhan, adik-adik kami yang lain, ataupun saudara kami yang tidak dapat bergabung karena halangan yang baik, berkati juga mereka sebagaimana Engkau memberkati kami di sini. Dan bagi saudara kami yang akan bergabung, berikan kelancaran perangkat-perangkat elektronik dan sinyal-sinyal, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Horas, shalom. Baiklah adik-adik, kita akan pertemuan kita yang ketiga terakhir ya, tanggal 4 April, itu pertemuan kita, pertemuan kedua yang terakhir, dan tanggal 11 April, saya ke Moro, persiapan untuk terakhir kali sebelum menerima pemberkatan peneguhan CD, tanggal 12 April di Pospel Moro. Dan jika Tuhan izinkan juga ada informasi dari uluan Pospel Sambu Guntung, dilanjutkan pada tanggal 18 April, hari Minggu. Mari kita masuki pelajaran tentang pengakuan iman percaya. Pengakuan iman percaya yang menjadi rumusan iman kita dalam menjalani hidup ini yang sudah ditetapkan ratusan tahun, ya, ribuan tahun. Pada saat gereja mula-mula, berdirinya gereja, ada kaum rohaniawan, kaum pastor ataupun gereja mula-mula merumuskan pengakuan iman percaya seluruh orang Kristen di seluruh dunia. Nah, pengakuan iman percaya ini juga lah nanti yang adik-adik sampaikan
dan ucapkan dari hati, pikiran, jiwa, dan roh pada saat naik CD. Di agenda KBP nanti disebutkan, baiklah saudara-saudari, untuk mengucapkan iman kepercayaan kita. Kalau dikatakan iman percaya kita, iman percayamu, hubungan pribadimu dengan Tuhan. Itulah rumusnya. Iman percaya dalam bahasa Batak ya, tolong dihafal ya. Au porsia di debata Jehovah itu ama pergugu na satu dosa na tumapalangit o tano dan seterusnya. Nah, di sini adalah dasar kita seragam di seluruh dunia. Yang kedua, mengenai pengakuan iman percaya ini, kata aku. Siapa itu aku? Keutuhan dirimu. Hubungan pengenalanmu secara pribadi kepada Tuhan. Siapa Tuhan itu yang kalian kenal? Tidak hanya di pengetahuan seperti ini kita belajar CD ya. Tidak hanya pengetahuan belajar agama di sekolah. Siapa Tuhan itu? Tapi yang dimaksud sinilah siapa Tuhan secara pribadi bagi dirimu. Itu biasanya singkat aja dia. Bagimu, Grecia, Fiska, Dahlia, dan Alfredo, siapa Tuhan itu? Dirimu pribadi, secara pribadi. Nah, kalau dari kisah tokoh Yakub, Tuhan Allah itu penolong. Kalau kita Mazmur, secara pribadi dia kenal Tuhan itu Mazmurku, kota bentengku, Allahku, perisaiku, keselamatanku, tanduk keselamatanku. Wah. Bagi kalian siapa Tuhan Yesus itu secara pribadi? Kalian harus sampai kepada titik ini ya, Di. Udah merasakan siapa Tuhan itu dalam arti kesadaran penuh di hati, jiwa, pikiran, dan hidup kalian. Coba saya tanya lu satu-satu. Boleh ya? Mungkin ada jawaban yang sama atau mendekati sama, atau ada sesuatu yang pribadi di mana kalian rasakan langsung masuk ke dalam jiwa, hati, pikiran, hidup kalian. Coba dulu si Grecia, mana lu? Siapa Tuhan itu bagi dirimu secara pribadi? Bukan karena ajaran pendeta, sing tua, ayah, dan ibu. Sudah adakah ke titik perjumpaan pengakuan iman percaya secara pribadi? Coba dulu Grecia, mana lu? Siap-siap, Fiska menjawab, Dahlia dan Alfredo. Ayo Grecia. Mana jawabannya? Grecia. Ayo. Belum ada ke titik jumpa seperti itu. Belum ya? Berarti selama ini artinya dari ajaran dari orang tuamu, dari guru agama Kristenmu, dari pendeta saat ini masih sebatas pengetahuan. Belum kamu rasakan. Atau tunggu dulu ada pergumulan, baru nanti ada pengakuan. Coba lu ingat-ingat, rasakan dulu. Karena kalau kita nanti acara naik CD, itu berjalan seperti normal aja ya, Adik.
Tapi secara pribadi ada enggak sesuatu yang bergetar di hati, jiwa, rohmu, hidupmu? Oke, bagaimana sih Fiska? Belum juga. Siapakah Apa Tuhan itu? soalnya tadi? Siapakah Tuhan itu dalam hidupmu? Tuhan adalah juru selamat dan penolong. Oh, itu pengetahuan ya? Atau ada sesuatu yang lain? Itu ada Apa kisahmu ya? sendiri. Masih Kalau banyak yang bertahu. ada kisahmu dengan Tuhan pada waktu kamu mengatakan Tuhan itu juru selamat dan penolong. Secara pribadi Ada, adakah? Mang. Ya. Tuhan itu penolong karena kemarin aku lagi butuh sesuatu, terus besoknya pas itu udah dikabulkan sama Tuhan lewat orang lain. Puji Tuhan. Itu satu titik perjumpaanmu dengan Tuhan yang kamu rasakan langsung, yang kamu temukan di dalam rohmu, jiwamu. Nah, sekarang bagaimana si Dahlia? Saya pengen tahu nih, siapakah Tuhan itu secara pribadi? Kalau pengetahuan kita tentang Tuhan sudah beres lah, tapi pribadi ada nggak? Ada konteks peristiwa gitu, kejadian. Adakah Dahlia? Nah, belum ada ya. Gimana Grecia tadi? Masih di situ kah? Nah, gimana Alfredo? Menurut kami pribadi, Tuhan itu adalah gunung batu sandaran untuk kami pribadi dari bebannya hidup. Ada kisahmu sama Tuhan sampai kau mengatakan pengakuan kredo iman seperti itu, mengenal Tuhan? Ada beberapa hari yang lalu kan Kevin tes SMA. Nah, SMA-nya itu jauh dan banyak ya beban yang Kevin tanggung, mulai dari ekspektasi orang tua, ekspektasi keluarga. Namun Kevin tetap bersandar kepada Tuhan dan Kevin bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Puji Tuhan. Ya, terima kasih buat Kevin. Ya, artinya itu suatu istimewa yang khusus ya, Dik. Itu masih satu hal. Mungkin masih banyak lagi nanti yang kamu hadapi. Berkembanglah pengenalanmu akan Tuhan. Oke, Gracia gimana? Masih di situ kah? Halo, Gracia. Lagi makan, minum, duduk santai atau gimana nih? Gracia dari Moro ya? Halo Gracia. Mana Gracia? Jangan-jangan nggak di situ? Hanya kamera doang yang hidup. Mana Gracia? Ya kalau bilang nggak ada dulu nggak apa-apa kan. Paksakan belum ada, masih sebatas pengetahuan sama pendeta. Belum. Nah, ya, terima kasih ya. Udah tadi ya, si Dahlia udah ya? Rizka udah. Maaf, Mang. Tadi Dahlia lagi di luar, Mang.
Gak kedengaran. Tadi pertanyaannya apa, Mang? Nah, ini loh, kita kan mau naik CD nih. Ya, mengenai pengakuan yang percaya dari mulutmu nanti mengucapkan itu di gereja di hadapan Tuhan dan jemaat. Selama ini mungkin pengetahuanmu tentang Tuhan ya sudah kamu terima cukuplah dari orang tua, guru agama, atau dari belajar CD ini. Nah, secara pribadi siapa Tuhan itu bagi dirimu dalam hidup? Tuhan itu juru selamat, Amang. Karena kalau nggak ada Tuhan, karena Tuhan itu udah menebus dosa kita, jadi mungkin Tuhan itu adalah segalanya bagi kita. Kayak sama seperti kita bernapas, Tuhan itu emang selalu ada tuh, emang selalu ada, Amang. Mungkin itu aja sih, Amang. Belum ada secara spesifik kamu merasakan Tuhan itu dalam jiwamu. Ya oke, pasti secara umum ya, baiklah, itu bagus juga. Grecia mana nih Grecia? Kurang sehat atau gimana nih? Nah, yang mau pendeta sampaikan itu akan berkembang pengenalan kita masing-masing pribadi kepada Tuhan. Pernah pendeta melayani ya di Lubuk Sikaping, itu Sumatera Barat, Kabupaten Lubuk Sikaping, Sumatera Barat. Ada jemaat kita di sana, dia bermodalkan 26.000, merantau dia sampai ada bengkelnya, ada tokonya. Dari karyawan dia menjadi toke. Dia bersaksi. Lalu dia katakan Tuhan itu maha baik. Ada historinya, ada ceritanya. Dari 26.000, saya waktu itu melayani pada tahun 2004 sampai 2006 ya di sana. Mungkin 2000 tahun, artinya dia sudah jadi toke di situ. Dia katakan modal saya dulu emang merantaunya 26.000, meninggalkan orang tua, mencari makan, cari hidup. Dia katakan Tuhan itu maha baik. Gimana tak kebaikan Tuhan, dia punya cerita deh dari 26.000 itu. Nah sekarang kan pengalaman kalian kan belum yang bercerita ini kan udah dewasa, udah berkeluarga, dia punya anak satu. Jadi kita semua nanti punya cerita. Dahlia tadi mengatakan juru selamat, memberikan napas, itu cerita Dahlia ya. Ya, juru selamat, baik ya. Itu kita rasakan secara universal ya. Tapi nanti ada yang spesifik loh. Si Fiska ada pernah merasakan ada sesuatu hal cerita. Ya, Freddy juga pernah. Itu masih satu. Masih banyak lagi. Saya pernah punya cerita. Waktu SMA saya bandel, dilarang saya yang kebut-kebutan naik sepeda motor. Saya naik sepeda motor Jet Colet, ya, namanya Jet Colet, Yamaha Jet Colet ya. Di persimpangan saya kebut-kebutan, lalu saya tergelincir, saya jatuh sampai di sini ada luka ya, jahitan sampai sekarang nih. Untung kan tidak ada mobil yang lewat, enggak saya udah dibilas. Lalu ada orang menolong. Saya masuk rumah sakit, polisi datang ke rumah orang tua saya, lalu dikatakan saya dalam kecelakaan, nangis-nangis orang tua saya, ibu saya. Lalu saya ungkapkan, saya waktu itu belum menjadi pendeta deh. Saya katakan Tuhan itu penolong, karena ada yang menolong saya. SMA kelas 2, kelas berapa deh? SMA kelas 1. Nah, siapa kelas 2 SMA di sini? Nggak ada. Nah, itu muncul dari wajah dari mulut saya. Lalu ada kisah lagi orang lain, dia jatuh dari lantai 2 pada malam-malam. Dia jatuh, ada yang nolong. Orang mengatakan dia sudah mati. Di rumah sakit, tiba-tiba dia
kritis dan dia sembuh karena kuasa Tuhan. Lalu setelah dia katakan Tuhan itu menghidupkan kembali. Nah, ada ceritanya. Saya dulu diberitakan di koran-koran udah mati padahal dia masih hidup. Dia katakan Tuhan itu menghidupkan saya kembali katanya. Dia ungkapkan ke seluruh keluarga dan orang-orang. Ya. Jadi nanti klien pengakuan iman percaya yang di Moro nanti tanggal 12 Juni. Bahasa Batak, apa ya bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesianya, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus dan seterusnya. Baru yang ketiga, aku percaya pada Roh Kudus. Itu perjalanan hidup manusia secara universal dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa Tuhan Yesus. Ya, peristiwa-peristiwa kebenaran Yesus sebagai patron, sebagai fokus iman kita. Kristosentris. Nah, di dalamnya itulah si Piska pernah punya cerita siapa Tuhan itu. Dikatakan Tuhan itu penolong. Fredo juga penolong. Dan dia juga juru selamat. Baik, pas. Gereja Manalu ini belum ada ceritanya bagaimana secara pribadi Tuhan itu. Nah, kalau coba kalian tanya ya, Dek, ini suatu challenge tantangan. Di waktu yang santai, sejuk, coba tanya dulu satu aja pertanyaan pada orang tuamu, entah bapak dan mama. Mak, bagi mama Tuhan itu siapa? Kalau ada jawabannya berarti ada satu peristiwa khusus. Kenapa mama katakan demikian? Apakah ada cerita? Pak, dua-dua tanya di waktu yang berbeda. Karena orang tua kita sudah banyak mengalami perjalanan hidup. Makan garam, makan cabai, getar-getirnya hidup ini, perjuangan mencari makan ini, membimbing, mengarungi bahtera keluarga, hubungan dengan orang tua, keluarga, sosial masyarakat, teman, sahabat-sahabat, semuanya penuh lika-liku. Jadi tolong ya, tak perlu dikasih tahu di room kita ini, tapi temukan jawabannya. Ya Piskaya, Dahlia, Gracia, dan Alfredo. Ya, Mang. Itu tugas kalian dulu. Di waktu santai mama, bapak, atau lagi dia lagi apa ya, lagi nyaman gitu. Dan mau waktu kerja, cuci piring ataupun bersihkan halaman, jangan ya pura-pura aja kalian main handphone dulu sambil tanya, usah serius. Lalu baru kalian tanya lebih dalam, kenapa mau bilang Tuhan itu apa? Penguji iman saya contohnya. Saya jadi kuat, Tuhan itu adalah Maha Kuasa. Gitu. Gimana tak kuasanya? Pernah mungkin begini, begitu, begini. Semua kita punya cerita. Kita yang belajar CD ini di Google Meet ini juga punya cerita deh. Saya punya cerita tentang kalian. Kalian juga punya cerita tentang saya. Yang kalian rasakan aura perjumpaan kita, frekuensi energi, dengan vibrasi getaran kita dalam sama-sama mendalami mengetahui firman Tuhan. Adakah di antara kalian mengatakan Tuhan itu kejam? Adakah di antara kalian mengatakan Tuhan itu tidak baik? Atau apa? Atau justru Tuhan tidak terkatakan nama pendeta, dialah segala-galanya. Nanti kalian kalau pacaran, orang lain yang kalian sebutkan bagiku, kau itu bang, bagaikan apa? Sendok, aku garpunya, kata kalian lah.
Kalau bulanku, kalau bintangku. Ada cerita tersendiri yang mengatakan demikian. Nah, tapi kalau dia mengkhianati, kalau kejam bang. Nah, bersama Tuhan ada enggak kira-kira? Ya, oke. Sampai di sini dulu. Waktu kita sudah habis. Kita selalu terlambat ini nunggu teman-teman. Saya mau ngajar lagi. PAD Remaja Naposo di Tanjung Batu ini. Jadi PR kalian hari ini, tolong tanya orang tua, bapak mama secara pribadi, tapi waktu santai tanya di waktu yang berbeda. Ini satu challenge, tantangan. Biar kita sama-sama hidup bersama Tuhan, kamu bersama Tuhan hidupnya, kamu juga melihat papa mama kalian itu hidup bersama Tuhan, ada cerita. Ya. Bila perlu yang kedua nih, PR kalian kedua ya, Dek. Tanya dulu waktu kalian lahir di mana. Bagaimana waktu kalian lahir? Apakah bapak bersama ibu kalian atau pas tugas kerja keluar daerah? Pada waktu kapan kalian lahir? Tanya mama, mama itu tahu persis. Seperti saya lah, saya tanya mama saya, kau nak lahir rumah sakit, kau dibawa, nak, mama dibawa dulu dari rumah, udah mau melahirkan, diantar oleh teman mama, tak tolong, sampai ke rumah sakit, ya lahir lancar lah, normal, puji Tuhan. Tapi ada adik saya lahir dengan sesar, nah, beda lagi ceritanya. Operasi. Dua, tolong kalian tanya PR, tanya kisah kalian lahir pada waktu itu, kehidupan ayah dan ibu kalian gimana. Waktu kamu lahir nak, ekonomi kami bapak mamaku lagi susah, tapi entah kenapa setelah 2 bulan kamu lahir ada aja rezeki. Kalian senyum-senyum nanti deh. Begitu ya Pak ya. Makin cintalah nanti sayang kalian sama orang tua. Orang tua makin cinta sama kalian. Ya, 2 itu pertanyaan. Bagi bapak mama siapa Tuhan itu, pasti ada cerita. Terus tanya cerita orang tua waktu kalian lahir. Di mana, rumah sakit, di klinik, pada waktu bapak mama di situ di rumah sakit, atau lahir kalian enggak di situ ayah kalian lagi keluar daerah. Ya, oke. Terima kasih pelajaran kita yang singkat ini dulu. Yang bikin doa kita si Dahlia lah. Para pasar ibu, silakan. Masih di situ Dahlia? Nah, inilah Dahlia nih, kemana-mana. Saya pakai percaya aja, kalian masih di depan kamera masing-masing. Masih Amang, masih. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak buat berkat-Mu Tuhan dari pagi sampai malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau telah memberkati hamba-Mu ini Tuhan, yang telah memberitahukan pelajaran tentang Engkau Tuhan, mengajari kami Tuhan tentang next di Bapak. Kiranya Engkau memberkati ia, memberkati kami Tuhan. Kau panjangkan umurnya mereka semua Tuhan, jauhi kami dari segala penyakit Bapak. Inilah doa anak-Mu ini Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, buka kamera, mari kita foto bersama. 1, jempol semangat, katakan saya sukses bilang. Lagi, saya anak hebat. Satu, 2, saya anak hebat. Saya anak hebat. Ya, sering-sering katakan kepada energi kepada kita sendiri, sehingga kita menjadi semangat dalam hidup ini ya. Ingat 3 S ya.
S pertama itu adalah santai. Artinya jangan tegang dalam belajar. Relax tubuh jiwa kita. 2S yang kedua serius, artinya fokus. Fokus. Kita akan banyak dapat menangnya. S yang ketiga, semangat untuk bertumbuh dan berkembang. Ya. Jadi 3S, santai, santarnya relax, tidak tegang dalam menerima pengajaran. Di situ juga ada serius, kita fokus. Dan yang terakhir, semangat untuk bertumbuh dan berkembang, menjemput masa depan. Amin. Amin. Shalom, Horas.